Vonis ringan Aziz Samsudin. Perang melawan korupsi hampir seusia republik ini. Akan tetapi, koruptor di negeri ini ibarat mati satu tumbuh seribu karena vonis ringan tidak mampu menghadirkan efek jera. Boleh-boleh saja tindak pidana korupsi diberi label sebagai kejahatan luar biasa. Nawa itu, status tersebut ialah koruptor tidak boleh divonis biasa saja. Harus lebih berat ketimbang pidana biasa. Namun hal itu tetap sebatas harapan, tidak mampu diwujudkan dalam bentuk vonis. Harapan agar korupsi tetap dianggap sebagai kejahatan luar biasa justru jauh panggang dari api. Buktinya, vonis mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin biasa-biasa saja, justru di bawah tuntutan jaksa. Aziz Samsudin, bekas Ketua Komisi Hukum DPR, divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 17 Februari lalu, juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Vonis tersebut lebih rendah ketimbang tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni 4 tahun 2 bulan penjara serta denda 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Pidana tambahan yang dijatuhkan juga lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yakni pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Aziz selesai menjalani pidana pokok. Mestinya koruptor yang melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik dijatuhi hukuman maksimal. Apalagi dalam kasus Aziz, Majelis Hakim menilai ia terbukti menyuap bekas penyidik KPK Stepanus Robin Patuju dan pengacara Maskur Hussein dengan uang sebesar 3,09 miliar rupiah dan 36.000 US dollar. Uang suap dipakai pejabat publik untuk memengaruhi suatu proses hukum. Masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini suram, amat suram, bila melihat tren ringannya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sepanjang 2020 rata-rata vonis terhadap terdakwa perkara korupsi ialah 3 tahun dan 1 bulan penjara. Meski demikian, catatan itu masih lebih baik daripada rata-rata hukuman pelaku korupsi sepanjang 2019 yang hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Rata vonis ringan itu dari sisi strategi penjeraan masih jauh dari keinginan menimbulkan rasa takut melakukan korupsi. Sudah hukuman ringan, dalam lembaga pemasyarakatan mendapatkan perlakuan istimewa, dapat diskon hukuman pula. Inilah salah satu alasan koruptor di negeri ini mati satu tumbuh seribu. Tidak pernah takut merampok uang rakyat. Harus ada kemauan yang kuat untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh melawan korupsi. Muara pemberantasan korupsi ialah pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Konsolidasi dilakukan dari hulu sampai hilir, setidaknya meneguhkan kembali ikhtiar untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Mengabaikan ikhtiar itu sama saja mengkhianati amanat reformasi. Konsolidasi sangat dibutuhkan karena vonis yang rendah tidak melulu menjadi sepenuhnya tanggung jawab hakim. Sebagai sebuah rangkaian proses, vonis juga dipengaruhi kinerja penyidik dan pilihan pasal di tahap penuntutan. Jangan biarkan proses itu berlangsung di ruang gelap agar terhindar dari transaksional. Dalam kasus Aziz Samsudin, Jaksa Penuntut Umum menjerat yang bersangkutan dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukuman maksimalnya 5 tahun penjara, tapi Aziz hanya dituntut 4 tahun dan 2 bulan penjara dengan vonis lebih rendah lagi, yakni 3 tahun 6 bulan penjara. Kiranya perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik alasan tuntutan di bawah hukuman maksimal agar tidak menimbulkan syak wasangka. Tidaklah berlebihan bila publik berharap agar KPK segera mengajukan proses hukum banding atas ringannya vonis Aziz Samsudin. Upaya banding itu bagian dari komitmen yang kuat melawan korupsi. Jangan pernah kenal lelah, apalagi menyerah untuk menghukum koruptor seberat-beratnya.
Terima kasih Mas, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu Mas, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri. Mas Fikri, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Pagi. Mas Fikri, kita sudah lihat hukuman atau vonis untuk Aziz Samsudin 3 tahun 6 bulan. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa tuntutannya tidak maksimal, Mas? Kalau maksimal kan harusnya 5 tahun ya. Kenapa dituntutnya hanya 4 tahun 2 bulan? Itu dulu Mas Fikri. Ya, baik Mas Leo. Jadi tentu ketika jaksa menuntut terdakwa di proses persidangan itu, dasarnya adalah fakta-fakta persidangan, ya, fakta hukum, sikap dari terdakwa itu bagian dari penilaian subjektif, karena tentu posisi jaksa di dalam persidangan itu adalah subjektif, tetapi dia juga harus objektif melihat seluruh fakta-fakta hasil proses persidangan. Beda dengan hakim ya, kalau hakim itu harus objektif gitu ya. Beda lagi dengan pengacara atau terdakwa, dia murni subjektif. Tapi kalau jaksa itu subjektif, tetapi juga kemudian sikapnya dia juga harus objektif. Nah, karena dia perwakilan dari kepentingan masyarakat atau negara. Nah, ketika kemudian jaksa menuntut 4 tahun 2 bulan, apa sih yang menjadi dasarnya? Ya itu tadi fakta-fakta hukum yang kami tidak boleh kemudian menuntut itu berdasarkan opini ataupun keinginan masyarakat. Kami sangat paham bahwa terkait dengan korupsi itu harus dihukum tinggi, KPK sangat sepakat itu, gitu ya. Baik. Tetapi kemudian ketika menuntut jadi walaupun harus dengan fakta-fakta. Mas Fikri, jadi walaupun seorang Aziz Samsudin yang menyalahgunakan posisinya, jabatannya strategis untuk menghentikan penyidikan korupsi, itu kan kalau dalam logika awam harusnya hukumannya lebih berat begitu ya. Itu tidak layak untuk dituntut maksimal 5 tahun, Mas? Iya, karena jaksa masih menilai ya bahwa ada hal yang meringankan pada diri terdakwa, begitu ya, sehingga tidak dituntut maksimal. Nah, yang ada kedua, yang meringankan ya? Ada yang meringankan. Yang kedua, jaksa maksimal pada pidana tambahan, yaitu pidana denda 250 juta, pidana 6 bulan. Ini sudah maksimal. Nah, kemudian pencabutan hak politik juga sudah maksimal, Mas Leo, 5 tahun. Ya. Itu, jadi hanya berbeda memang di strafma pidana penjara 4 tahun 2 bulan. Tentu ini ada diskusi panjang dari proses KPU, kemudian struktural di tingkat penindakan dan juga seluruh pimpinan, begitu. Tidak diminta untuk mengembalikan uangnya ya, Mas Fikri ya, karena kalau dilihat kan ini suapnya itu 3 miliar dan 36.000 dolar, lalu didendanya hanya 250 juta. Ini tetap banyak, kalau kata anak muda, Aziz Samsudin menang banyak ini. Bagaimana Mas Fikri? Jadi begini Mas Leo, jadi khusus untuk terdakwa Aziz Samsudin ini kan sebagai pemberi suap, begitu ya. Kalau kemudian uang pengganti itu ditarik dan dirampasnya adalah dari si penerima, begitu. Oleh karena itu, untuk di terdakwa Robin Patuju dan Mastur Hussein itu kami pastikan ditarik uang pengganti yang nantinya akan dirampas untuk negara, karena dia selaku terpidana penerima, gitu ya. Duanya sekarang sudah menjalani hukuman ya. Tentu nanti dalam proses eksekusinya pasti kami akan tagihkan uang pengganti agar nanti bisa masuk ke kas negara. Tetapi untuk terdakwa Aziz Samsudin ini kan selaku pemberi, tentu sesuai dengan ketentuan undang-undang normatifnya tidak bisa kami kemudian menuntut pidana tambahan uang pengganti, begitu. Mas Fikri, ini akhirnya kan Aziz Samsudin hanya dihukum 3 tahun 6 bulan ya. Lebih rendah daripada tuntutan 4 tahun 2 bulan. KPK akan banding tidak, Mas? Sejauh ini kami masih pikir-pikir, kami pelajari analisa keseluruhan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim ya, karena kemarin yang dibacakan tentu dari kesepakatan persidangan kan hanya poin-poin yang disepakati di dalam proses persidangan ya, sehingga nanti kami akan pelajari secara utuh, maksimal nanti kami 7 hari setelah dibacakan kami akan menentukan sikap, apakah kemudian menerima ataukah mengambil langkah hukum berikutnya. Tapi perlu kami sampaikan bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan yang sejauh ini kemarin dibacakan oleh majelis hakim, beberapa analisa dari tim jaksa penuntut umum KPK itu diambil alih oleh jaksa. Memang kemudian ada perbedaan di strafmahnya, di hukumannya ya, di amar putusannya.
Di pidana badan itu berbeda, kemudian di subsidiar denda juga berbeda, termasuk pencabutan hak politik berbeda 1 tahun. Gitu. Oke. Jadi akan tetap banding ya nanti ya KPK ya Mas ya? Sejauh ini kami masih melakukan analisa, Mas Leo. Jadi kami pelajari terlebih dahulu, begitu ya. Apakah kemudian ada hal-hal yang mensyaratkan kami memang bisa melakukan upaya hukum banding ataukah tidak, begitu ya. Artinya kalau kemudian, gimana Mas? Iya, kalau kemudian memang ada hal-hal yang mensyaratkan kami bisa melakukan upaya hukum banding, ya kami lakukan. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian dari analisa diskusi tim jaksa, struktural tindakan dan seluruh pimpinan KPK bahwa ternyata seluruh analisa tim jaksa, fakta-fakta hukumnya juga sudah tertuang di dalam seluruh pertimbangan majelis hakim dan termasuk dugaan keterlibatan pihak lain misalnya, tentu kami akan melangkah berikutnya untuk mengembangkan lebih jauh. Apakah kemudian ada kemungkinan pihak-pihak lain yang bisa dikembangkan dari putusan majelis hakim ini, begitu. Jadi kalau nanti kemudian akhirnya ternyata putusannya tidak banding, KPK siap dikatakan oleh masyarakat bahwa memang menerima hukuman ringan untuk koruptor ya, Mas Fikri ya? Jadi begini, Mas Leo ya, bahwa KPK sepakat hukuman para koruptor itu harus ada efek jerah, ya, harus ada efek jerah, baik melalui pidana penjara badan maupun uang pengganti, denda dan pencabutan hak politik. Tetapi tentu mungkin kita harus diskusi lebih jauh kalau kemudian memperdebatkan angka sebagai nilai keadilan, begitu ya. Saya ingin mengatakan begini, Mas Leo, 3 tahun 6 bulan bagi terdakwa bisa jadi itu berat, gitu ya. Tetapi mungkin di sisi lain bagi kita masyarakat korban korupsi itu mengatakan ringan. Ini kan sesuatu yang memperdebatkan rasa yang berbeda antara terdakwa dengan masyarakat dengan angka 3 tahun 6 bulan. Ya. Tetapi sekali lagi kami sepakat bahwa KPK hukuman untuk para koruptor itu harus berat dan menimbulkan efek jerah, itu sangat sepakat. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Ali Fikri, PLT Jubir KPK sudah menjelaskan kepada kami. Selamat pagi Mas Fikri. 3 tahun 6 bulan KPK masih pikir-pikir untuk banding. Bagaimana Mas Kohar, singkat saja Mas? Ya, tentu saja ini memang tetap lebih rendah daripada tuntutan. Tuntutan pun juga lebih rendah daripada maksimal yang disyaratkan dalam pasal yang sudah disebutkan di Undang-Undang Tipikor. Artinya memang ada perbedaan persepsi di sini antara undang-undang, penuntut, bahkan pengadil kan gitu, hakim. Jadi bagaimana mensinkronkan ini aturan jaksa dan kemudian hakim, inilah yang menjadi persoalan di Republik ini. Sistemnya belum menyatu, belum menjadi satu tarikan napas begitu loh, antara spirit yang ada di dalam undang-undang. Di undang-undang kan disebutkan bahwa penyuap ya 5 tahun dia hukuman badan. Lalu kemudian ada pemberatan hak politik dicabut. Di situ juga tuntutannya 5 tahun dan jurisprudensinya sudah pernah ada 5 tahun, tetapi ini kemudian di-courting oleh hakim. Jadi ada perbedaan persepsi terkait bagaimana menegakkan keadilan, menegakkan hukum di Republik ini terkait dengan tindak pidana korupsi. Itulah mengapa skor indeks persepsi korupsi kita menurut Transparansi Internasional itu masih tidak kunjung membaik begitu loh. Membaik tetapi tidak signifikan. Angkanya itu masih 38 skornya ya. Masih termasuk negara korup lah ya. 38 itu di bawah rata-rata global loh. Rata-rata dunia itu 43 skornya. Jadi artinya kita masih harus terus bergiat lagi. Kita masih terus harus menerjemahkan lagi, berada dalam satu tarikan napas tadi itu, apa yang disebut dengan extraordinary crime itu. Kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa itu apa? Nah, kalau selama kita itu tidak berada dalam satu tarikan napas, ya jangan mimpi deh. Skor kita akan melonjak tinggi begitu kan? Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita ini Mas Kohar, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan Mas Kohar, kita sekarang mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV dulu Mas. Kita dengarkan pendapat pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Hajah Ong Mei Hua. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, Metro.
Selamat pagi, Mas Bu On. Kohar, Bagaimana? iya. Pagi Ibu. Ya, bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Vonis ringan untuk Aziz Samsudin. Ya. Inilah potret penegak hukum kita, Mas. Katanya korupsi mau miskinkan. Ini Ya. merupakan kejahatan luar biasa. Kapan negara kita itu dengan korupsi dihukum mati, Mas? Aziz Samsudin ini adalah wakil rakyat yang di Senayan. Yeah. Tentunya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Ini malah korupsi Yeah. dengan nilai yang fantastis. Ya, kepada penegak hukum. Seorang pengacara Aziz Samsudin itu tentunya ngerti hukum, Mas. Yeah. Kenapa Yeah. melakukan ini? Oke. Ya, jadi korupsi ini dari Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan, Nah, hukumannya di mana-mana, Bu. sangat, Yeah. hukumannya sangat ringan, Mas. Iya. Tentunya seorang koruptor kalau sudah keluar dari Sukamiskin, mereka akan menikmati hasil korupsi. Dia akan Tidak. foya-foya. Iya, keluar dari Sukamiskin tidak jadi miskin ya Bu ya, tetap kaya ya. Katanya mau dimiskinkan, Mas Leo. Iya, Ya iya. kapan gitu negara kita? Ya udah, seorang koruptor dikatakan kejahatan luar biasa dan hukuman Oke. mati pantas untuk mereka. Baik. Gitu Metro. Baik. Terima kasih Metro. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Ong ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, vonis ringan Aziz Samsudin nih? Ya, saya identik dengan ibu penelpon pertama. Penelpon pertama itu juga potret hukumnya gimana? Sekarang kalau orang nyolong ayam harganya 100.000, dihukum 3 bulan. Lah kalau Aziz Samsudin sekian miliar itu berarti dibagi aja 100.000 ketemu berapa kalau seorang pencuri ayam nilai ayam 100.000 ditahan 3 bulan. Kok hanya sekian tahun, kan tidak adil. Itu aja, wah ini tetap miris dan prihatin ini. Pokoknya bagaimana penegak hukum dan hakim mengetok pintu itu memutus tuh kok seringan itu tuh loh. Iya. Kalau ini sudah terjadi nih Pak Sukarwan, apa dong Pak yang bisa dilakukan Pak menurut Anda Pak? Ya harusnya jaksa banding dong. Seperti Hari Irawan itu kan harusnya hukumannya mati, malah hanya seumur hidup kan, banding dong. Oke. Pokoknya tidak proporsional lah dengan tindak kejahatannya tuh. Ya namanya Baik. adil ya, ayo setimpal lah gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Vence Jacob di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Kohar. Pagi Selamat Pak. pagi, Mas Vence. Saya kira begini Bung Leo. Sepanjang belum ada undang-undang yang tegas mengatakan bahwa koruptor itu harus hukuman mati. Nah, dalam proses hukum, hakim itu memiliki 3 bahagian di dalam dia menentukan sebelum dia mengetuk palu ya. Yeah. Yang pertama melalui fakta dan data yang ada. Kedua, proses persidangan itu sendiri. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa hakim di dalam menentukan sebuah perkara, menentukan vonis sebuah perkara, itu melalui keyakinan. Nah, kalau kita berbicara keyakinan, itu kan tidak tertulis, Bung Leo. Yeah, Nah, oleh yeah. karena itu barangkali kalau menurut saya kira seperti apa yang dikatakan Pak Kohar tadi, itu harus ada ketegasan dalam konteks undang-undang bahwa kalau koruptor itu karena ini termasuk dengan extraordinary crime, itu harus tegas hukumannya. Kalau hukuman mati. Karena yang jadi persoalan begini, Bung Leo, tidak sedikit sekarang para koruptor setelah dia keluar dari Sukamiskin, dia nggak mau miskin kan, dia masih kaya. Akhirnya didaulat lagi menjadi pengurus partai dan sebentar lagi nyalon dan lain. Berarti di sana kan tidak ada efek jerah. Nah, ini sebetulnya yang harus ditekankan oleh pemerintah dalam konteks undang-undang dan aturan, harus tegas bahwa kalau koruptor hukuman mati ya. Pak Vence, ada yang mengusulkan begini Pak, karena katanya kita mengatakan korupsi kejahatan luar biasa, tapi ada hukuman maksimal yang diancamkan tidak pernah dijatuhkan juga.
ya sudah kita lucuti saja hukuman maksimal itu, lalu kita lucuti juga label yang disematkan pada korupsi menjadi kejahatan biasa, supaya kemudian akhirnya semuanya pas. Kalau Pak Fenca bagaimana, Pak? Iya, kalau memang proses hukumnya kalau kita lihat begitu ya akhirnya kan masyarakat dan proses hukum akan terjadi seperti itu. Tetapi saya ingin mengatakan, mengulangi lagi seperti kata Ibu Haja tadi, bahwa inilah potret penegakan hukum kita yang tidak ada kejelasannya. Karena begini, undang-undang dibuat oleh mereka juga. Akhirnya apa? Ketika teman mereka yang melanggar, kok ada istilah, kok jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, otomatis bahwa yang namanya proses hukum ya ada hitung-hitungannya bagi mereka. Itu saja barangkali, Bung Leo, Pak Kohar. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Fenca di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Fenca ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Abdul Kohar. Selamat pagi Pak John. Bagaimana Pak? Setuju dengan vonis yang ringan? Tersenyum tipu ya. Dengan apa yang tema pagi ini nih, vonis ringan Aziz Samsudin. Ya. Saya dari awal udah wanti-wanti akan begini. Kenapa? Ini yang saya apakan, yang saya kesalkan di KPK nih. Sekeras KPK, sebenarnya cukup ini diproses di Samsudin. Kalau cuma hukumannya segitu, cukup di apa aja, di kabupaten aja, digasan di Polres aja atau di Polsek. Kenapa KPK gagah-gagahan kalau gini-gini, cuma tuntutannya begini? Ini kan gagelan kalau siapa yang tengok ini. Pak John begitu ya? Kejahatan luar biasa. Polisi biasa-biasa aja kok. Kawan saya pernah di Kepri, 4 tahun yang lewat dia korupsi di KPK sampai sekarang belum keluar. Nilainya nggak sampai 1 miliar. Coba tengok ini nih. Ini ada apa ini? Untuk apa gagah-gagahan KPK togok OTT? Alah, cuma sebegini nih. Ini artinya KPK ini kan betul-betul khusus kita buat. Saya tadi ahli fikir tadi agak masuk angin kalau dia tadi itu. Terus teknologi fikirnya masuk angin kayaknya. Jadi ini sudah tak betul Bang Kohar ini. Kalau kita betul-betul nawaitu tadi itu, kalau nak menghapus korupsi di Republik ini, jangan begini caranya. Kita harus melompat itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk kegeraman Anda. Selamat pagi Pak. Ya, kalau masyarakat yang menelepon ini, Mas Kohar, bisa kita jadikan contoh gambaran bagaimana perasaan masyarakat. Ada yang tidak nyambung begitu loh. Masyarakat semua, Mas Kohar dan saya, atau Mas Kohar juga sama kan ya, masih tetap melawan korupsi. Tapi ketika di pengadilan, di lembaga peradilan, ternyata katanya saja melawan korupsi ini. Bagaimana Mas? Jadi gini, kasus Aziz Samsudin dalam konteks yang divonis ringan ini adalah kasus menyuap. Jadi bukan kasus dia korupsinya. Kasus korupsinya masih diproses kan, masih ada nantinya. Menyuap untuk menghentikan penyidikan. Menyuap untuk menghentikan penyidikan. Kasus korupsi orang lain. Kasus korupsi dia. Kasus korupsi, dugaan korupsi ya. Kasus dugaan korupsi terhadap Aziz Samsudin yang terkait dengan perkara di Lampung Tengah. Jadi dugaan korupsi yang setidaknya melibatkan dia juga. Nah, kenapa dia sampai menyuap kan ada ujung, ada pangkalnya, ada penyebabnya. Penyebabnya ya dia tidak mau bahwa ini nanti akan menyeret-nyeret sampai ke dirinya, boleh jadi, boleh jadi seperti itu. Maka sampai berani mengeluarkan uang 3 miliar dan 36.000 dolar dalam rangka untuk menghentikan kasus ini. Nah, ini kan berarti ada menyuap aparat negara. Siapa yang disuap? Yang disuap adalah mantan penyidik KPK. Waktu itu penyidik Waktu itu penyidik. Waktu dia disuap, dia penyidik. Dan pengacara, kan kira-kira begitu. Jadi dengan kasus itu maka undang-undang menyatakan hukuman maksimalnya itu 5 tahun. Karena yang memberi suap. Betul. Yang menyuap ya. Karena yang menyuap. Jadi mestinya kalau memang kita committed sesuai dengan aturan, maka ya kenapa tidak 5 tahun dituntutnya. Kenapa tidak dimaksimalkan ya? Kenapa tidak dimaksimalkan? Kenapa 4 tahun 2 bulan? Dan akhirnya kenapa kemudian dihukumnya 3 tahun 6 bulan? Karena ada rumus biasanya. Kalau
tuntutannya itu lebih rendah daripada aturan, maka nanti vonisnya akan lebih rendah lagi. Itu yang tadi saya katakan, belum ada satu tarikan napas dalam kita memberantas korupsi ini. Memberantas itu termasuk di dalamnya ya orang yang berusaha untuk menghentikan penyidikan korupsi. Dan orang ini adalah orang yang sebenarnya harusnya jadi contoh tadi. Betul, kata Bu Ong ya, beberapa pemirsa yang lain. Dia adalah Komisi 3 dulu. Pernah di Komisi 3, Komisi Hukum. Dia sendiri juga seorang hukum, praktisi hukum. Wakil Ketua DPR. Wakil Ketua DPR. Jadi jabatan-jabatan yang terkait, yang melekat di dalamnya yang mestinya dia menjadi pribadi yang otentik. Sama antara apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia perbuat. Tadi Pak John menarik, Pak John jadi curiga kalau KPK atau katanya Pak Ali Fikri kayaknya masuk angin ini kalau tidak kemudian banding. Nah, ini kan susah ya untuk kita menahan pikiran-pikiran masyarakat begini. Bagaimana itu, Mas? Persepsi yang harus ya kita sah-sah saja masyarakat karena ini kan menunjukkan tingkat ya nyaris frustrasinya masyarakat menghadapi bagaimana banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan korupsi ini belum mencapai titik yang sangat maksimal. Oke. Pertanyaannya adalah begini, apakah benar kita masih punya ancaman hukuman seumur hidup atau mati untuk koruptor karena tidak pernah dituntutkan apalagi dijatuhi hukuman? Ya kalau kayak gitu ya mendingan dihapus saja. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, saya jadi akhirnya bisa memahami usulan Jaksa Agung beberapa waktu yang lalu untuk kasus korupsi di bawah 50 juta rupiah. Tidak usah diproses, yang penting uang korupsinya dikembalikan, bertobat dan tidak usah dihukum karena lebih mahal. Karena itu kemudian akhirnya selaras dengan apa yang kita bahas pagi ini. Nah, apakah memang tidak lebih baik supaya kita tidak menjadi bangsa yang munafik begitu, Mas? Copot saja label kejahatan luar biasa pada korupsi, lalu kita hilangkan juga hukuman mati atau seumur hidup, supaya kemudian kita ya sesuai dengan hukuman yang terjadi di peradilan saat ini. Supaya kemudian kita tidak hanya teori yang berbeda dengan kenyataannya. Bagaimana, Mas? Jadi itu pernyataan mereka yang sudah frustasi ya. Dan mengibarkan bendera putih. Tapi kita bisa memahami, saya bisa memahami hal-hal seperti itu karena memang progres pemberantasan korupsi itu memang masih jauh panggang dari api. Memang betul ada progres ada. Kita bicara data, di tahun 2014 itu skor indeks persepsi korupsi kita masih 34. Lalu 2015 naik menjadi 36. Itu sesuatu yang baik ya, naik ya? Ya, karena rentangnya kan dari 0 sampai 100. 0 itu artinya sangat-sangat korup, 100 itu sangat-sangat bersih. Nah, Indonesia itu berangkat 2014 itu 34 skornya. Lalu 36, 37, 37 lagi, 38, turun lagi 37, naik lagi 38. Jadi memang di angka-angka yang belum menyentuh angka yang tadi saya sebutkan rata-rata global 43. Artinya kita belum lulus sebetulnya dari pemberantasan korupsi itu. Padahal kita sudah ya lumayan lama. Maka wajar kalau kemudian sebagian dari publik merasa frustrasi lalu kemudian menyampaikan sindiran begitu, hapus saja extraordinary crime istilah itu, hapus saja hukuman mati. Meskipun negara-negara yang bersih ya, yang paling bersih di dunia dari persepsi korupsi, indeks persepsinya korupsi itu paling tinggi, Denmark misalnya, yang indeks persepsinya 88 sampai 91 itu sudah menghapus hukuman mati. Tidak ada hukuman mati untuk koruptor. Dari tahun 1950 itu mereka sudah tidak pernah menghukum mati dalam kasus apapun, termasuk kasus korupsi. Lalu apa yang bisa Selandia Baru, yang di peringkat kedua, ketiga, negara paling bersih, juga sudah dari tahun 61. Yang bisa membuat mereka menurunkan korupsi itu apa berarti? Sistem. Ada dua hal, yaitu sistem dan budaya. Sistemnya begini. Pejabat sebelum dia menjabat, dia harus mengikuti kursus apa itu korupsi. Bagaimana praktek korupsi dan bagaimana mencegah itu dan bagaimana harus menghindari itu. Itu diadakan kursus sangat-sangat ketat.
penegak hukumnya itu juga dibekali dengan pendidikan pemberantasan korupsi. Oke. Dan mereka paham betul bahwa pemberantasan korupsi itu begini. Di Indonesia kan juga sudah paham, Mas. Tapi tidak pada yang kedua, budaya. Budaya di sana itu nol toleransi, zero tolerance terhadap praktek-praktek yang mengarah kepada korupsi. Okay. Sementara di kita kan masih ada permaafan budaya di beberapa titik. Nah, malu dan seterusnya dan pantang bagi mereka mencoreng kehormatan mereka dengan berlaku lancung. Apakah itu korup atau bersepakat berkongkal-ingkong untuk mengurangi hukuman misalnya. Nah, itu betul-betul ditegakkan di sana. Jadi apa, sistem itu akhirnya jalan. Tidak perlu harus gembar-gembor hukuman mati, tetapi dengan sanksi yang jelas, sistem yang sangat terbuka, publik itu bisa langsung kok. Di Denmark itu di masing-masing instansi itu ada KPK dalam tanda kutip. Jadi nggak perlu ada sentralisasi KPK. Di Denmark sudah lama nggak ada KPK yang terpusat kayak di Indonesia. Masing-masing instansi itu punya KPK-nya sendiri-sendiri. Yang mereka membuka hotline 24 jam, yang publik bisa mengakses itu dengan mudah dan bisa melaporkan. Tapi kan di sana, Mas, ya, negara-negara yang Mas Kohar sebut, mereka negara-negara yang memang sudah maju, pendidikannya sudah tinggi, sehingga kemudian integritas atau rasa malu itu sudah terbentuk dengan sendirinya. Nah, kalau bicara Indonesia kan, Mas Kohar, itu kan masih sangat jauh dibandingkan negara-negara itu. Sehingga kemudian ide bahwa harus dijeratkan dengan hukuman mati atau pemiskinan itu salah satu efek jera yang bisa diharapkan terbentuk. Nah, kalau ini masalahnya kan tidak pernah dilakukan. Perampasan aset itu dilakukan. Perampasan aset itu. Tapi di Indonesia belum pernah benar-benar diterapkan kan? Ada kan di beberapa persidangan. Itu hanya harta korupsinya? Ada harta korupsi dan beberapa aset yang dimiliki oleh koruptor itu kemudian disita untuk negara. Tapi hanya sedikit aset recovery di KPK yang dilakukan oleh KPK dari 2014 sampai 2021 itu sekitar 2,5 triliun. Jadi sudah aset yang dikembalikan oleh KPK kepada negara dari hasil tindak pidana korupsi itu 2,5 triliun. Tapi kan korupsi totalnya mungkin ratusan triliun. Iya, bukan perkara yang mudah memang untuk merecovery aset, tetapi setidaknya itu sudah dilakukan. Tetapi untuk hukuman mati ini kan perdebatan yang luar biasa. Cina itu sedikit-sedikit dor korupsi. Tetapi apakah indeks persepsi korupsi di Cina menurun, skornya bagus? Enggak. Cina itu skornya juga tipis-tipis, beda tipis dengan Indonesia. Tapi Indonesia kan belum pernah menghukum mati, Mas. Iya, Cina yang sudah menghukum mati saja, tetap saja indeks persepsinya seperti itu. Artinya, itu bisa disimpulkan bahwa hukuman mati ternyata juga tidak membuat jera. Koruptor itu ternyata tidak takut mati ya. Takut hidup mereka malah. Takut hidup miskin. Nah, takut hidup miskin. Itu yang menghilangkan sikap serakah dengan cara membuat mereka itu terpenjarakan secara akses ekonominya. Kembali ke kasus Aziz Samsudin, Mas Kohar. Kalau kemudian nanti misalnya KPK tidak mengajukan banding, apa artinya nih untuk penegakan hukum ataupun pemberantasan korupsi? Tentu tadi seperti dikatakan oleh PLT juru bicara Ali Fikri, KPK punya analisis. Tetapi mestinya kalau ingin berada dalam satu tarikan napas dengan spirit yang diatur di dalam undang-undang, dan kehendak dari masyarakat, mestinya dia banding. Mestinya banding dengan menyesuaikan dengan pasal yang dikenakan itu. Apa itu? Hukuman maksimal. Ya, paling tidak karena tuntutannya 4 tahun 2 bulan, ya dia harus kembalikan ke tuntutan itu, plus satu lagi, hak politik, pencabutan hak politik dengan jeda 5 tahun. Gitu. Kita tunggu berarti sama-sama seperti apa kelanjutannya. Semoga yang dicurigai masyarakat masuk angin itu tidak terjadi ya. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah hadir ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, tidak berlebihan kalau publik berharap agar KPK segera mengajukan proses hukum banding atas ringannya vonis Aziz Samsudin. Upaya banding itu bagian dari komitmen kuat untuk melawan korupsi. Jangan pernah kenal lelah, apalagi menyerah untuk menghukum koruptor seberat-beratnya. Kami minta Anda untuk tetap menggunakan masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.
Metro TV.